لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اجعلنا واشهدنا ونقبل لا إله إلا في هذا المجلس مرية ماشلة ورحمة ناجلة بركة شاملة وشتاقا ونقبل نقبل سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرتنا محمد بسم أرواح آبائي وإخوانهم من الأنبياء والأولياء والشهداء والشهداء والعلماء المؤمنين بسم أرواح أربي kubur dan muslimat khususan ila arwahi ahli kubur umi rahmabika islaman Allahumma ja'al bidannahum minan nar wa mujammalahum minan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa walidin wal muslimin kafatan amatan khulasiku jinan ya khannan ya mannan ya ma'an Allahumma tim sadiqati amalina wal iman wal islam والآخرة واجعل آخرة كلامنا عند أجلنا قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة شروطنا المغضوب عليهم ولا الضالين ini pinter melok asinan iya lah Mas Kamim ngawasi ya kok paring nih binoi Sambil begini. Nim. Jemaah ingkang kula hormati, saya akan mengulang kisah yang mana kisah ini sepertinya sangat penting adik-adik dengarkan ini anak-anak ya. Kisah yang terjadi terhadap Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemarin sudah dengan cepat saya sampaikan. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini termasuk tergolong orang yang sufi kelas berat. Beliau ibadahnya luar biasa dalam arti karena tingkatan sudah arah sufi, khusyuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah ini sudah tidak bisa dianggap remeh. Kelas-kelas tinggi kalau ulamanya. Karena ibadahnya apa yang dikerjakan itu betul-betul sangat dan sangat dipandang secara lahiriah oleh taat kepada Allah niku tingkatannya tingkatan yang luar yang tinggi sekali. Khusyuknya juga demikian sangat. Tapi setelah dilihat oleh malaikat, apakah orang ini ahli surga atau ahli neraka?
dilihat di dalam lembaran Lauh Mahfuz itu. Ternyata di dalam lembaran Lauh Mahfuz itu Abdul Aziz tercatat masuk neraka. Sampai menghebat heran malaikat itu, wong ibadahnya kayak gini kok masuk neraka. Karena malaikat sayang terhadap Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini, akhirnya disampaikan itu. Apa yang dilihat oleh malaikat di dalam lembaran di Lauh Mahfuz itu. Malaikat negor itu, Abdul, percuma kamu ibadah yang betul-betul semangat kayak begitu itu. Soalnya catatan kamu itu sudah ada di dalam Mahfuz sana, adalah dicatat ahli neraka. Dijawab sama Abdul Aziz, soal saya dicatat di neraka atau di surga, itu adalah hak Allah, bukan hak saya, itu hak Allah. Karena Abdul Aziz ini dalam ibadahnya ikhlas karena Allah. Dia berbekal innal jinna wal insa illa liya'budun, dalam arti Allah menciptakan jin dan manusia ini adalah untuk ibadah, bukan karena neraka dan bukan karena surga. Karena surga dan neraka itu adalah makhluk. Jadi kalau kita ini sholat, ibadah-ibadah yang lain supaya masuk surga, ada satu catatan dalam agama. Apakah kalau Allah itu tidak menciptakan surga, apa kita tidak sholat? Pertanyaan begitu. Apakah kalau Allah tidak menciptakan neraka, kita tidak sholat? Karena surga dan neraka itu tergolong makhluk Allah. Jadi urusan itu diserahkan sebenarnya pada Allah. Soal saya dimasukkan neraka atau itu hak Allah. Karena ikhlasnya yang semacam ini, malaikat melihat lagi catatannya yang ada di Lauh Mahfuz. Ternyata dengan keikhlasannya ibadah ini, catatan yang ada di dalam Lauh Mahfuz itu yang awalnya adalah neraka, untuk Abdul Aziz masukkan neraka, diganti dimasukkan dalam surga. Hal ini disampaikan lagi kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz, sekarang catatan di Lauh Mahfuz kamu sudah dimasukkan catatan itu dalam kata masuk surga. Alhamdulillah. Tapi saya mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah hak Allah, bukan hak saya. Heran-heran teman-teman malaikat ini. Sehingga tanya, apa kira-kira yang menyebabkan saya ini, atau apa yang menyebabkan Allah murka terhadap saya sehingga saya ini dimasukkan ke dalam catatan di neraka? Kata malaikat, ingat kamu masih usia 15 tahun. Dengarkan adik-adik ini. Pada saat 15 tahun itu, biasanya kalau kamu pagi itu diminta supaya pergi ke pasar. Kamu tahu suara kaki ibumu itu mendatangi kamu. Cuma kamu adalah pura-pura tidur. Awas. Dengan ibunya ya.
Pura-pura tidur supaya kamu tidak disuruh ke pasar. Sampai orang tuamu itu datang, dilihat dibuka pintunya, kamu pura-pura tidur. Tahu kalau ibumu itu membuka pintu. Akhirnya ibumu itu tidak jadi membangunkan kamu karena kasihan. Sebetulnya ibu kamu itu tahu kalau ibumu ada membuka pintu dan akan menyuruhmu, tapi ibumu tidak jadi memerintah kamu untuk ke pasar. Ini yang membuat kau murka karena sikapmu adalah sikapmu dinilai tidak bagus terhadap ibumu. Nah, mendengar yang semacam ini, akhirnya Abdul Aziz ini betul-betul merasa berdosa. Akhirnya setiap kali mereka itu berceramah membicarakan tentang berbaik budi kepada orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, introspeksi ini buat kita sebagai muhasabah yang sekarang barangkali ada sudah tidak punya orang tua. Bagaimana dulu kalau kita ini orang tua kita jadi satu rumah dengan kita. Belum lagi istri kita ini sering marahi tapi kita tidak tahu. Orang tua kita sering diperintah-perintah oleh istri karena ada kejadian bahwasanya seorang anak tidak berbakti kepada orang tua karena memperhatikan cintanya kepada istri, akhirnya mereka meninggal dunia. Untuk mengucap kalimat atau bersyahadat saja sulit, asyhadu alla ilaha illallah. Mulutnya terkunci, tidak bisa mengucap. Sampai sahabat-sahabat datang kemudian tetap ditalkin tidak bisa syahadat. Kemudian ditanya, orang tuanya masih ada. Dipanggil menghadap Rasulullah itu. Kesalahan apa kok sampai demikian? Orang tuanya mengucap karena dia dulu sebelum menikah sayangnya dengan saya luar biasa, tetapi setelah menikah saya tidak diperhatikan, dibiarkan ucapan-ucapan saya untuk menemukan sudah tidak itu, tapi mereka itu sangat taat dan sayang pada istrinya. Saya terlantarkan. Dengan kata demikian ini, ya karena ibu anak ibu tolong dimaafkan kesalahannya ibu. Ibunya tidak mau memaafkan. Akhirnya Rasulullah perintah, kalau ibumu anak kamu tidak kamu bakar saja anaknya itu. Namanya orang tua, adik-adik dengan. Anaknya tidak tega, ibunya menangis tidak tega kalau anaknya itu dibakar. Akhirnya dimaafkan kesalahan anak. Setelah dimaafkan kesalahan itu, baru anaknya bisa bersyahadat. Al-Kisah dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang anak bersama istrinya mendatangi toko emas. Ibunya disuruh gendong anaknya. Sampai di toko emas itu ibunya ingin membeli cincin. Di toko emas itu akhirnya ibunya coba memegang cincinnya itu, dicoba di dalam tangannya ini. Karena cocok dipasang di dalam tangannya ini.
setelah proses pembayarannya, anak laki-laki itu ngomong, kok mahal, kok tidak sesuai dengan catatan harga yang kita beli. Tukum mas itu nuding, itu yang ada ibumu itu, ya ibu ini, cincinnya tadi sudah dipakai ini. Anaknya ini marah. Cincin yang ada di tangan ibunya ditarik itu. Telah ditarik, cincin itu dibuang di mejanya penjual emas itu. Ibunya tersentuh. Selamanya aku tidak akan ingin, saya tidak ingin untuk memakai cincin itu, berapa nangis. Jemaah, tidak lama kemudian anaknya itu sakit. Setelah sembuh keluar dari rumah sakit itu, istrinya jemput dengan pakai mobil. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepada anak lakinya gitu. Sudah dekat sebenarnya, yang diinjak seharusnya rem, tapi yang diinjak itu adalah gas. Akhirnya anaknya itu tertabrak dengan mobil yang dinaiki istri sama istrinya itu. Nah, ini satu gambaran adik-adik. Jangan berani kepada kedua orang tua, terutama ibu. Doakan. Setiap ada kegiatan yasinan, ikut dengan membacakan doa tadi. Dicokan nama khususun ila arwahi, sebut yang dikirim doa itu namanya arwahi. Mungkin itu adalah ibu bapaknya yang ibu bapak sudah meninggal, atau nenek atau saudara yang sudah, sebut namanya ila arwahi siapa ya. Itulah gambaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kami selalu dekat. Yang punya orang tua, dekat orang tua, kalau sudah meninggal dunia, jangan sekali-kali tidak mengirim, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Allahumma shalli salatan takulan walidin shifaa wa hajatan wa hajatan wa tabat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan wa shifaa badinan. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna syurur. Allahumma anta rabbi la ilaha anta ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yang semua yang hadir di majelis ini ya Allah, pimpinan dengan rahmat-Mu ya Allah, kekuatan iman Islam, jauhkan dari nafsu-nafsu yang merusak ibadahnya berjamaah ya Allah. Dengan kuasa-Mu ya Allah, berilah mereka hidayah betul. Semangat dan semangat untuk selalu hadir dalam kegiatan ibadah yasinan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.